Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Akademi Farmasi Yamasi Makassar, kelas A23 semester 4. Tujuan kami dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fitokimia dengan dosen pengampu Bapak Raymond Arif N. Noena, SSI, MSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi perkolasi, reperkolasi, dekokta, dan infusa. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Fajar dengan NIM 23011AF. Selanjutnya ada Ummul Khair dengan NIM 23035AF. Ada Rusmiati Kansi dengan NIM 23028AF. Nurjana dengan NIM 23021AF. Lalu berikutnya ada Miska Afifa dengan NIM 23013AF. Ada Aziza Dewi Lestari dengan NIM 23004AF. Dan yang terakhir ada Siti Fatima dengan NIM 23033AF. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu perkolasi. Perkolasi berasal dari kata perkolar yang artinya penetesan, merupakan metode ekstraksi yang digunakan untuk memisahkan senyawa kimia dari suatu bahan alami seperti tanaman atau jamur. Ekstraksi dengan pelarut baru sampai sempurna umumnya dilakukan pada suhu kamar. Proses penyari simplisia dengan jalan melewatkan pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Perkolasi termasuk ekstraksi dingin yang menggunakan alat bernama perkolator. Tujuan upaya zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Salah satu metode kerja seduh perkolasi yaitu ketika kopi sebagai terlarut atau solut dialiri oleh air sebagai pelarut atau solvent dan dipisahkan oleh filter sebagai penyaring, sehingga larutan hasil seduhan atau solution berada di wadah yang berbeda dengan lokasi tempat terjadinya ekstraksi. Beberapa contoh dari metode perkolasi yaitu Hario V60, Kalitawex, Chemex, dan Espresso. Adapun kelebihan dari metode perkolasi yaitu tidak terjadinya kejenuhan, pengaliran peningkatan difusi, cara perkolasi lebih mudah digunakan dan sederhana, tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat telah terpisah dari ekstrak. Adapun kekurangan dari metode perkolasi yaitu cairan penyari lebih banyak, pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Simplisia harus dibasahi terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam perkolator. Resiko untuk cairan mikroba untuk penyari air karena dilakukan secara terbuka. Materi selanjutnya yaitu reperkolasi. Reperkolasi adalah metode ekstraksi yang merupakan modifikasi dari perkolasi. Proses ini dilakukan secara bertahap menggunakan beberapa perkolator untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi zat aktif dari simplisia dengan pelarut yang terus diperbaharui. Adapun prinsip kerja yaitu serbuk simplisia dibagi menjadi beberapa bagian dan ditempatkan dalam perkolator secara bertahap. Pelarut dialirkan melalui perkolator hingga mencapai kejenuhan. Hasil ekstraksi pertama kemudian digunakan sebagai pelarut untuk tahap berikutnya. Proses ini diulang hingga semua bagian simplisia selesai diekstraksi. Adapun keuntungan yaitu efisiensi ekstraksi lebih tinggi dibandingkan perkolasi karena pelarut terus diperbaharui dan digunakan kembali. Mengurangi jumlah pelarut baru yang digunakan, cocok untuk simplisia dengan kadar zat aktif rendah. Kerugian ada 3 hal. Pertama, proses lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama. Kedua, membutuhkan pengaturan alat yang lebih teliti. Ketiga, cocok untuk simplisia dengan kadar zat aktif yang rendah.
Pelarut yang digunakan adalah pelarut polar, contohnya air, etanol, atau campuran air etanol. Kriteria pelarut harus mampu melarutkan zat aktif dari simplicia, tidak toksik, merah, dan mudah dihilangkan dari ekstrak akhir. Sampel simplicia uji: daun sirsak atau Annona muscirata mengandung senyawa acetogenin, kulit manggis atau Garcinia mangostana kaya akan santon sebagai antioksidan, rimpan kunyit atau kurkuma longa, sumber kurkuminoid, akar licorice atau Glycyrrhiza glabra mengandung glisirisin sebagai bahan aktif utama. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu dekokta. Dekokta adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati dengan pelarut air pada suhu 90 derajat selama 30 menit, terhitung setelah panci bagian bawah mulai mendidih. Farmakope Indonesia 1995. Dekokta dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk pemanasannya, di mana berupa bahan yang keras seperti kulit kayu, akar, batang, kulit buah, dan biji buah. Kerja yaitu terdiri dari satu buah panci dan satu penangas air yang ditumpuk, di mana pada panci bagian atas adalah tempat untuk meletakkan bahan yang kemudian ditambah dengan air. Sedangkan penangas berisi air yang bertindak sebagai penangas. Ketika airnya mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka panas yang diterima oleh panci hanya mencapai 90 derajat saja. Kondisi demikian ini diperlukan agar zat aktif dalam bahan tidak rusak oleh pemanasan berlebihan. Zat aktif akan rusak bila panas mencapai 100 derajat Celcius atau lebih. Keuntungan: 1. Unit alat yang digunakan sederhana. 2. Biaya operasional relatif rendah. 3. Mudah dalam pengerjaannya. Kerugian: ekstrak kurang stabil dan mudah tercemar bakteri, tidak boleh disimpan lebih 24 jam pada suhu kamar. Zat-zat yang tertarik kemudian sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendingin. Tidak dapat digunakan pada senyawa yang tidak tahan panas. Pada simplicia tertentu biasanya menghasilkan ekstrak yang berlendir sehingga sulit dilakukan penyaringan. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu infusa. Menurut Dapkes RI 1979, infusa adalah sedian cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Sambil sesekali diaduk, serkai selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga memperoleh volume infusa yang dikehendaki. Air ekstrak digunakan untuk membasahi bahan baku karena simplicia dalam keadaan kering. Untuk daun, biji, dan batang ditambahkan 2 kali bobot bahan. Untuk bunga atau yang banyak mengandung kutikula dan lapisan lilin yang sulit ditembus air, ditambahkan 10 bobot bahan. Adapun metode kerjanya yang dimana siapkan tanas air, panaskan air hingga mendidih. Lalu siapkan bahan untuk pembuatan infusa, yaitu serbuk simplicia sebanyak 5 gram, air 50 ml, dan wadah kosong. Setelah semua bahan disiap, masukkan serbuk simplicia dan air ke dalam wadah lalu diaduk. Setelah itu, masukkan ke dalam tanas air, tunggu larutan ekstrak hingga suhu 90 derajat Celcius, diaduk sesekali, lalu didiamkan selama 15 menit. Kemudian, saring selagi masih panas, lalu diukur volume cair yang didapatkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah derajat halus dari bahan-bahan bakal, banyaknya air, banyaknya bahan-bahan bakal, waktu penghangatannya. Kelebihan, prosesnya lebih relatif mudah dan murah, lebih mudah diaplikasikan ke masyarakat karena cara pembuatannya mendekati cara pembuatan resep obat tradisional yang sudah biasa digunakan masyarakat.
Kekurangannya, metode ini tidak dapat disimpan dan digunakan lebih dari 24 jam karena digunakan pelarut air yang memiliki sifat yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh jamur dan kapang. Perbedaan dekokta dan infusa. Dekokta adalah bahan simplicia keras, bahan yang tidak dapat mengandung minyak aksiri, bahan yang tahan terhadap pemanasan, sedangkan infusa adalah simplicia lunak, bahan yang tidak memiliki bahan minyak aksiri dan tidak dapat dipanaskan. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari video kali ini yaitu ekstraksi merupakan proses pengambilan atau pemisahan komponen-komponen yang diinginkan dari suatu bahan seperti tanaman, mineral, atau limbah dengan menggunakan pelarut atau metode. Ekstraksi yang tepat sangat penting untuk mendapatkan ekstrak yang berkualitas dan efektif.